Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah, tiba saatnya kita menyelesaikan modul terakhir dari topik disiplin positif. Sebelumnya kita sudah mengerjakan modul 1, bolehkah memaksa, modul 2, restitusi, dan modul 3, 5 posisi kontrol guru. Sekarang kita akan menyelesaikan post test dari modul 4, hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Seperti biasa, sebelum kita kerjakan post test, kita lihat dulu video dan kita pelajari apa saja yang ada di video tersebut untuk persiapan menjawab post test dari modul terakhir ini tentang hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Di sini kita sudah mengerjakan latihan pemahaman, kemudian sudah menonton videonya. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan post testnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita kerjakan post testnya. Seperti biasa, post testnya ada 10 soal. Kita kerjakan dari nomor 1. Pernyataan di bawah ini benar tentang restitusi kecuali A. Restitusi menguatkan para pelanggar agar memiliki identitas berhasil. B. Restitusi mengembalikan pelanggar agar dapat kembali ke kelompoknya. C. Restitusi membuat pelanggar menyesali perbuatannya dan menjadi rendah diri. Atau D. Restitusi memberikan alternatif untuk menyelesaikan masalahnya. Jawabannya B. Kita lanjutkan ke nomor 2. Budi terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Murid-murid yang lain telah melakukan pemanasan dan sedang bermain bola basket. Pak Sidik melihat Budi terlambat hadir dan mengatakan bahwa Budi harus keliling lapangan sebanyak 2 kali. Pilih 2 pernyataan dan tindakan Pak Sidik sebagai seorang pemantau. 1. Benar karena bentuk konsekuensi relevan dengan kesalahan Budi untuk pelajaran olahraga di mana harus melakukan pemanasan. 2. Benar karena ini adalah tindakan hukuman yang tepat atas keterlambatan murid. 3. Salah karena seharusnya Pak Sidik langsung mengizinkan Budi untuk ikut permainan bola basket. 4. Salah karena seharusnya Pak Sidik mengadukan keterlambatan Budi pada wali kelasnya dan wali kelasnya yang seharusnya memberikan hukuman. 5. Benar karena lari keliling lapangan relevan dengan Budi terlambat 10 menit dan belum melakukan pemanasan sebelum pelajaran olahraga. Kira-kira yang manakah jawabannya dari kelima pilihan ini? Ya, pilihan jawabannya adalah D, 1 dan 5. Kemudian nomor 3, menggantikan suatu barang kepada orang lain karena kita menghilangkan barang tersebut adalah sebuah bentuk tindakan A. Hukuman, B. Pembuat masalah bersalah, C. Restitusi, atau D. Konsekuensi. Maka jawabannya adalah konsekuensi. Selanjutnya nomor 4, Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah seringkali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Hasan ini adalah sebuah penerapan konsekuensi, hukuman, manajer, atau D. Restitusi. Ya, jawabannya adalah B. Hukuman. Nomor 5. Ani sudah terlambat 3 kali mengembalikan buku yang dipinjam ke perpustakaan. Ibu Eni memanggil Ani dan mengadakan restitusi. Dialog di bawah ini menggambarkan dialog restitusi, kecuali A. Setiap orang bisa berbuat kesalahan Ani, jadi bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? B. Ani, kamu kenapa terlambat lagi mengembalikan buku? Kamu tidak kasihan sama ibu, nanti ibu disalahkan atasan kalau begini terus. C. Ani, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Coba kamu pikirkan cara menyelesaikan masalah ini. Atau D. Ani, jadi saat ini ada beberapa alternatif untuk kamu kemukakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kamu akan fokus yang mana dan mulai kapan? Di sini kecuali ya, jawabannya adalah B. Kemudian nomor 6, perbedaan utama dari konsekuensi dan restitusi adalah A. Bentuk konsekuensi mendadak, bentuk restitusi sudah ada dalam buku peraturan. Kemudian B. Bentuk konsekuensi menyakitkan dan bentuk restitusi menyenangkan.
C. Bentuk konsekuensi berlaku untuk selamanya, bentuk restitusi berlaku sementara. Kemudian yang D. Bentuk konsekuensi yang diberikan bukan gagasan pelanggar. Bentuk restitusi adalah gagasan dari pelanggar. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Kita lihat dulu. Ya, jawabannya adalah D. Kemudian nomor 7. Dua pernyataan di bawah ini yang menyatakan perbedaan-perbedaan utama antara konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Pemberian konsekuensi hendaknya relevan dengan tindakan pelanggar yang dibuat. Restitusi melanggar pilihan-pilihan alternatif yang bisa dipilih pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Restitusi memberikan suatu kesempatan bagi pelanggar untuk menghindari suatu hukuman karena guru perlu berbaik hati kepada pelanggar. Konsekuensi senantiasa memberikan pelajaran pada para pelanggar dengan membujuknya agar mengikuti perintah kita. Oke, di sini nggak ada nomornya, tapi kita anggap ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kira jawabannya ya, yang 2 dan 3A. Kemudian yang nomor 8, manakah pilihan di bawah ini yang merupakan tindakan restitusi yang tepat? A. Menanyakan pelanggar tentang peraturan yang berlaku serta konsekuensinya. B. Menanyakan mengapa pelanggar melakukan kesalahan yang telah dibuat. C. Menanyakan kesediaan pelanggar untuk memperbaiki masalah yang ada. D. Memberikan jalan keluar kepada pelanggar untuk menyelesaikan masalah. Jawabannya? Ya, yang A. Menanyakan pelanggar tentang peraturan yang berlaku serta konsekuensinya. Nomor 9. Perbedaan utama dari hukuman dan konsekuensi adalah hukuman adalah suatu yang telah direncanakan dan menyakitkan, sementara konsekuensi telah disepakati namun pelanggar perlu diberikan suatu yang menyakitkan. B. Hukuman adalah suatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak, sementara konsekuensi telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara. C. Hukuman adalah suatu yang menyakitkan, perlu terjadi namun hanya secara fisik, sedangkan konsekuensi dampaknya ke psikis. D. Hukuman tidak perlu menyakitkan, namun sesuatu yang perlu terjadi sementara. Kalau konsekuensi telah disepakati bersama, namun sesuatu menyakitkan perlu terjadi. Ini jawabannya adalah C. Hukuman hanya fisik, sedangkan konsekuensi ke psikis. Baik, terakhir nomor 10. Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapan A. Hukuman, B. Restitusi, C. Konsekuensi, atau D. Manajer. Jawabannya adalah konsekuensi. Oke, kita bisa cek jawabannya kalau ada yang mau dirubah. Tapi kalau sudah yakin, boleh kita kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah luar biasa. Pemahaman kita sama-sama sangat baik. Jadi ini adalah post test terakhir dari modul disiplin positif tentang hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Setelah menyelesaikan semua post test dari keempat modul ini, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengerjakan atau melakukan aksi nyata. Mudah-mudahan kita semua bisa segera menyelesaikannya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memperhatikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.